Salam Bapak Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya akan membaca renungan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kita melihat kitab ini adalah hasil perenungan dari namanya Raja Salomo. Siapa yang tidak mengenal Raja Salomo? Dia orang pintar, dia membuat istana yang sangat luar biasa, bahkan dia memiliki kekayaan. Kita melihat hidup di dunia ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kesempatan apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, kesempatan bagi kita untuk ditegur oleh firman Tuhan. Mari kesempatan yang indah ini, kita akan membuka hati kita untuk ditegur firman Tuhan, untuk diajar oleh firman Tuhan, untuk dididik oleh firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan itu ada teguran. Di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan baru. Di dalam firman Tuhan itu ada sukacita bagi kita. Sehingga hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Hidup kita tidak sama dengan orang-orang jahat. Hidup kita tidak sama dengan apa yang melakukan dosa. Hidup kita beda dengan orang-orang yang hidup dalam dunia. Kenapa? Karena kita senang ditegur oleh firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap pribadi kita, mari buka hati untuk dididik oleh firman Tuhan. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang menerangi jalan kita. Itu yang menuntun kita sehingga kita tidak hidup di dalam dosa. Sehingga seseorang tidak hidup korupsi. Sehingga seseorang tidak menyakiti sesama, tidak mencaci maki sesama, tidak hidup dalam kesombongan. Kenapa? Karena dia ditegur oleh firman Allah. Bahkan dia mencari kekayaan juga, saudara dikasih Tuhan. Bukan dari kuasa kegelapan, bukan dari setan, bukan di tempat-tempat pohon yang keramat, bukan di tempat-tempat kuburan, tetapi dia mencari kekayaan itu adalah dengan usaha sendiri. Kenapa? Karena dia mau ditegur oleh firman Tuhan. Mari buka hati untuk selalu ditegur oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kesempatan apa yang perlu kita kerjakan? Kesempatan bagi kita untuk mengasihi sesama. Bagaimana kasih kita kepada sesama akhir-akhir ini? Mungkin sudah luntur, saudara dikasih Tuhan, karena perbedaan sosial. Kalau tidak selevel dengan dia menganggap bukan lagi saudaranya. Kalau tidak selevel dengan dia, bahkan kalau tidak secantik dengan dia, tidak seganteng dengan dia menganggap manusia itu. Nah, sedangkan kita kesempatan bagi kita untuk mengasihi sesama. Kita tidak perlu melihat suku, tidak perlu melihat ras, tidak perlu melihat jenis kelamin, saudara dikasih Tuhan. Tidak perlu kita melihat agama, tapi kita mengasihi sesama kita manusia. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Apalagi Tuhan lebih dahulu mengasihi kepada kita. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Bahkan dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Makanya saudara dikasih Tuhan, orang yang mengasihi sesama, saya sangat percaya dia akan menikmati kedamaian. Saya percaya dia akan menikmati ketenangan. Saya percaya dia akan menikmati berkat-berkat Allah. Bahkan apapun yang dikerjakannya, Tuhan akan membuat berhasil. Kenapa? Karena dia tidak ada kebencian di dalam dirinya. Saudara ingat, saya ingat satu lagu. Lagu ini sangat bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Allah yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup kita harus berguna bagi sesama. Kalau kita nggak mengasihi sesama, bagaimana kita berkata saya mengasihi Tuhan yang tidak pernah kita lihat itu? Kita harus buktikan bahwa kita mengasihi sesama, saudara mengasihi Tuhan. Suami mengasihi istrinya dengan hati yang tulus, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri mengasihi suaminya. Orang tua mengasihi anak-anaknya. Anak-anak mengasihi kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya.
Bahkan satu gereja kita mengasihi sesama. Kasih kita adalah kasih agape. Tidak pernah menuntut balasan, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mengerjakan ini, saya percaya hidup kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, kesempatan apa yang perlu kita kerjakan? Kesempatan bagi kita untuk membahagiakan keluarga. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita membahagiakan keluarga. Mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa membahagiakan keluarga? Saya tidak punya apa-apa. Mungkin kita berkata, bagaimana saya membahagiakan keluarga? Sedangkan saya pekerjaan tidak ada. Bagaimana saya bisa membahagiakan keluarga? Saya mau katakan, membahagiakan keluarga itu bukan karena kita kaya. Membahagiakan keluarga itu bukan karena ada finansial bagi kita. Membahagiakan keluarga itu bukan karena harus kita memiliki rumah mewah. Membahagiakan keluarga itu bukan harus kita memiliki mobil mewah, saudara dikasih Tuhan. Tetapi membahagiakan keluarga itu adalah dengan perbuatan kita, dengan kasih kita, bahkan dengan ketulusan hati kita bahagiakan keluarga. Kita selalu bersama-sama dengan mereka ketika mereka berada dalam kesusahan, ketika mereka dalam masalah, bahkan kita dalam segala pergumulan, kita ada di situ, saudara dikasih Tuhan. Itulah cara kita mengasihi sesama. Untuk itu, makanya hari-hari ini, biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk membahagiakan keluarga. Orang yang membahagiakan keluarga, saudara dikasih Tuhan, banyak saya melihat bahkan apa yang terjadi. Rumah tangga mereka begitu akrab, begitu damai, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka saling membahagiakan. Inilah kesempatan bagi kita hari ini untuk selalu membahagiakan keluarga. Kesempatan yang indah ini jangan pernah kita sia-siakan, karena kesempatan itu tidak pernah akan lewat dua kali. Sukses saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati.